Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3590 Sikap Mantap. Melihat keraguan Alexis, Thierry mengingatkannya lagi, di sini tidak lebih baik dari kerajaan surgawi, dan saya harap Anda dapat berpikir dengan hati-hati. Senior, saya harus melakukan ini, apalagi saya seorang kultivator. Bagaimana saya bisa mencapai hal-hal besar jika saya serakah untuk hidup dan takut mati? Alexis tidak bisa membantu melihat Thierry dan bertanya, meskipun Thierry adalah kekuatan besar di dunia. Di pemakaman reinkarnasi, mungkin tersembunyi. Dia sangat kuat, tapi Alexis tidak bisa menerima idenya. Apa yang kamu tahu? Mendengar ini, Thierry menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan, ini bukan ketakutan, ini stabilitas. Dalam hidup, jika kamu tidak berpegang pada sebab dan akibat, kamu harus tetap benar-benar tenang sama sekali. Dan jangan berjalan dengan enteng. Jika Anda dalam bahaya, Anda hanya akan berakhir dengan akhir yang suram jika Anda ingin diri Anda menjadi jenius. Mata Thierry menjadi lebih dalam, mengingat beberapa hal di masa lalu. Dia paling menyesal dalam hidupnya karena tidak dapat melakukannya kapan saja. Anda dapat mempertahankan ketenangan total di mana saja. Jika tidak, Anda tidak akan terkontaminasi dengan 3 sebab dan akibat itu. Senior, maafkan saya tidak setuju, saya harus mengurus masalah ini, saya tidak bisa membiarkan dia mati. Alexis menggelengkan kepalanya dengan kuat. Yah, karena itu masalahnya, kamu bisa pergi. Bahkan jika ini adalah bahaya besar, aku tidak akan peduli denganmu. Petik 2. Thierry melambaikan tangannya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Alexis memandang Thierry dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Senior, kamu sangat serakah untuk urusan hidup dan takut mati, bagaimana kamu bisa menjadi salah satu kekuatan besar di pemakaman reinkarnasi? Aku sudah mengatakan itu, jangan terlalu terlibat dalam sebab dan akibat, dan jangan mengambil risiko dalam urusan orang lain. Jika kamu mau mendengarkannya atau tidak, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, Thierry tidak berhenti sama sekali, dan kemudian menghilang. Melihat Thierry menghilang, mata Alexis terlihat rumit. Thierry berpikir dia stabil, tetapi menurut Alexis, dia stabil dan bahkan sedikit pengecut. Setelah itu, Alexis keluar diri dari pemakaman reinkarnasi di dalam hatinya. Dia tidak memutuskan untuk mengikuti saran Thierry. Saya melakukan sesuatu dan tidak. Wanita misterius itu telah menyelamatkannya berkali-kali. Pada saat yang sama, puncak gunung yang tinggi, yang puncaknya sangat menjulang, sehingga Anda dapat dengan mudah menjangkau dan menyentuh langit berbintang yang luas, angin dingin melolong, dan angin dingin tanpa henti, embun beku, dan kepingan salju beterbangan seperti pisau antara langit dan bumi. Di puncak gunung, 2 sosok berdiri, salah satunya memancarkan nafas bangsawan dan paksaan yang ekstrim, dengan cadar di wajahnya dan matanya yang dingin, itu adalah Melissa. Di samping Melissa, ada Blea yang terlihat khawatir. Pada saat ini, Blea memandang Melissa, menyentuh Wumang di sampingnya, dan mau tak mau berkata, Tuan Istana, aku akan menunda orang-orang ini, tolong biarkan Wumang membawamu pergi dulu. Tunggu. Melissa memandang Blea dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya, kekuatanmu tidak cukup, jika kamu tidak bisa menahan mereka, kamu akan kematianmu sendiri. Tapi Tuan Istana. Blea tidak bisa menahan keraguan setelah mendengar ini. Dia membuka mulutnya, lalu mau tidak mau berkata, pasukan itu ingin menangkapmu hanya untuk mendapatkan rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Juehan, keselamatanmu lebih penting daripada hidup dan matiku, dan rahasia Kaisar Juehan tidak dapat dibocorkan. Tidak, hidupmu sangat penting.
Melissa tertawa ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, melihat telapak tangan Blea bergoyang, dan sebuah kotak giok muncul di tangannya. Dalam angin dan salju yang luas, kotak giok memancarkan kehangatan, tetapi menghalangi dingin dan dingin yang tak ada habisnya. Alexis pergi ke alam 9 kematian, temui dia dan berikan dia kotak giok ini. Petik 2. Kilatan tekad melintas di mata Melissa, menatap Blea dan berkata tanpa ragu. Tuan Istana. Blea tidak bisa menahan perasaan cemas ketika dia mendengar kata-kata itu. Melissa tidak membiarkan dirinya menunda kedatangan orang-orang itu, tetapi dia seharusnya tidak membiarkan dirinya pergi. Dia harus menghadapi mereka dengan Tuan Istana bersama-sama. Jangan membicarakannya lagi. Mata Melissa menjadi dingin dan dia berkata, masalah ini sangat penting. Aku ingin kamu melakukannya segera. Pergilah. Setelah itu, ada tanda di mata Melissa. Mata Melissa benar-benar membentuk formasi. Boom. Mata menyapu, dan di mana Melissa menatap, sebuah lorong yang dalam dan luas memancarkan kekosongan tak berujung tiba-tiba muncul di belakang Blea. Pergi. Dengan lambaian telapak tangan Melissa, Blea tidak bisa menahan diri, dan didorong langsung ke lorong, yang kemudian ditutup. Daerah ini sudah di bawah kendali orang-orang kuat itu, Melissa hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengirim Blea keluar, jika tidak, tidak mungkin membiarkan Blea pergi di bawah pengawasan orang-orang ini. Hanya saja Melissa bisa membiarkan Blea pergi, tapi dia tidak bisa pergi, karena orang-orang ini telah menipunya. Meskipun dia tidak bisa menyadarinya, dia tahu bahwa orang-orang ini bisa merebut posisinya kapan saja. Jika Melissa dan Blea pergi bersama, pada akhirnya mereka masih akan dikejar. Setelah itu, Melissa melihat dengan dingin ke kejauhan, nafas kultivator alam perbaikan terus membayangi, dan orang-orang itu sudah mendekat. Setelah itu, Melissa memejamkan matanya, pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan akhirnya menemukan tanda gelap yang menempel pada darah di pembuluh darahnya. Rune ini sangat tersembunyi, dan tidak ada jejak fluktuasi aura yang terungkap, jika Melissa tidak sensitif, tidak mungkin menemukannya. Menyembunyikan jejak dari langit benar-benar metode yang bagus. Melissa mengenali jejak itu dan mau tidak mau mendengus dingin saat ini. Setelah menghapus tanda, Melissa segera membuka matanya, dan paksaan yang kuat menyapu Melissa tiba-tiba mengulurkan tangannya dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, satu demi satu sosok muncul di sekitar Melissa, semua mata tidak baik, dan mereka menatap Melissa dengan penuh keserakahan. Sosok-sosok ini, tanpa kecuali, semuanya adalah kultivator di alam perbaikan, bahkan mereka yang berada di lapisan kelima alam perbaikan. Ada lusinan kultivator di alam perbaikan yang hadir, dan itu sangat menakutkan. Aura perkasa hukum besar bahkan menyatu menjadi kabut yang menyelimuti langit dalam awan abu-abu. Pada saat ini, kepala kultivator di alam perbaikan lapis kelima, mengenakan baju besi hitam legam dengan garis api di alisnya, menatap Melissa dan terus-menerus mencibir. Wanita jalang, kamu tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Karena aku tidak dapat melarikan diri, aku akan membunuh kalian semua. Petik 2. Aura Melissa meledak. Penguasa istana dari Istana Kekaisaran Dingin mutlak memiliki keagungan tertinggi dan tidak dapat tersinggung. Keagungan tertinggi menyapu, dan ekspresi dari banyak kultivator di alam perbaikan sedikit berubah. Meskipun kekuatan Melissa tidak cukup untuk membuat mereka takut, keagungan benar-benar memberi mereka rasa gentar. Benar saja, itu benar-benar momentum Kaisar Juehan. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Kaisar Juehan? Bab 3591 Rakyat Jelata. Kultivator pola api meledak menjadi keserakahan di matanya saat ini. Dia adalah pemilik sekte roh api di alam ekstrateritorial itu. Jika dia bisa mendapatkan rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Juehan, sekte roh api bahkan bisa terbang. Melambung ke langit, dia segera menjadi kekuatan teratas di alam ekstrateritorial. Bagaimana dia bisa menolak godaan seperti itu?
Meskipun Kaisar Juehan adalah orang kuat di kerajaan surgawi, dia meninggalkan banyak mitos di alam ekstrateritorial. Pada saat ini, sebagian besar kekuatan alam perbaikan lain yang hadir adalah orang-orang dari kekuatan besar, yang masing-masing memiliki roh, dan ingin mengalahkan Melissa, sambil juga mengawasi orang lain di sekitarnya. Siapa aku? Aku pikir itu tidak ada hubungannya denganmu. Wajah Melissa tanpa ekspresi, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata sambil mencibir, sekelompok orang yang tidak tahu malu. Jika ingin bertarung, ayo bertarung. Apa yang kamu bicarakan? Mencari kematian. Melihat Melissa dikelilingi oleh begitu banyak orang, dia berani menjadi sangat sombong, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pelacur, serahkan rahasia Kaisar Juehan, mungkin kami akan menyelamatkan hidupmu. Iya, serahkan rahasia Kaisar Juehan, atau kamu akan mati. Sekelompok orang tiba-tiba berteriak, kecuali beberapa. Alam perbaikan, dan sisanya adalah kultivator lapisan pertama dan kedua. Mereka tahu betul bahwa jika mereka bersikeras bersaing untuk Melissa, mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan. Lebih baik memanfaatkan situasi pengepungan saat ini dan memaksa Melissa untuk menceritakan rahasianya, dan kemudian mereka juga akan tahu apa rahasianya. Melihat ini, Melissa mencibir, sangat meremehkan orang-orang ini, dan mengabaikan mereka begitu saja. Pada saat ini, mata kultivator berpola api berkedip dengan cahaya dingin, dan dia dengan dingin menatap orang-orang paling ganas yang berteriak di langit, dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, diam saja untukku. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang tiba-tiba gemetar, dan dengan cepat menutup mulutnya. Kultivator pola api ini juga cukup terkenal di alam ekstrateritorial. Dia adalah orang brutal yang unik. Jika dia benar-benar membuatnya marah, saya khawatir dia akan dibunuh di tempat. Sekarang kamu tidak bisa terbang, apalagi menjadi lawan kita. Serahkan rahasia Kaisar Dingin Mutlak, dan kami akan selamatkan hidupmu. Para pria itu dia menjilat bibirnya dan melihatnya. Sosok Melissa yang anggun dan sempurna melanjutkan, ngomong-ngomong, buka kadarmu dan biarkan aku melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi wanitaku. Puncak gunung awalnya dingin dan suram. Pada saat ini, aura Melissa meletus, dan itu bahkan lebih dingin. Jika bukan karena semua orang kuat yang telah mengolah langit, mereka akan dibekukan sampai mati oleh udara yang dingin. Kamu ingin rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Juehan. Jika aku bersedia memberikannya kepadamu, mungkin kamu sudah mati. Melissa tahu bahwa tidak ada gunanya menunda, tetapi akan membuat dirinya semakin dirugikan dalam jalan buntu. Berjuang mencari jalan keluar. Boom! Pada saat ini, langit meledak, dan getaran yang tak terhitung menyebar ke seluruh langit. Kekuatan kereta Kaisar tampaknya mengandung momentum kekerasan naga yang melonjak. Kereta Kaisar Langit Tertinggi. Melissa berteriak dengan marah di dalam hatinya, dan kereta Kaisar Langit Tertinggi tanpa ampun menabrak kultivator alam perbaikan di depannya. Melihat kereta Kaisar Langit Tertinggi ini, ekspresi semua kultivator di alam perbaikan sedikit berubah. Ini adalah kursi Kaisar Juehan. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Juehan mengendarai kereta ini dan bertemu dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu langsung dihancurkan dan dileburkan, itu tidak terkalahkan. Pada saat ini, kereta Kaisar Langit Tertinggi meledak, dan kultivator juga merasakan kehancuran langit dan bumi, dan kekuatan kekerasan meraung, dan dengan cepat mengambil tindakan untuk melawan. Gerbang Surga Api. Kultivator pola api meraung pada saat ini, kekuatannya adalah yang terkuat, dan momentum yang meletus adalah yang paling luar biasa. Pada saat ini, api tak berujung melonjak darinya, dan langsung mengembun menjadi portal api tertinggi yang menghancurkan bumi. Portal ini seperti gerbang langit, yang dibentuk oleh kondensasi langit dan bumi. Gerbang itu tampaknya berisi api yang tak ada habisnya antara langit dan bumi, dan pesona api yang ganas tersapu dari gerbang api. Nyala api bergulung, dan gelombang panas tak berujung melonjak.
Puncak gunung yang sangat dingin ini menjadi sangat panas, dan bahkan orang-orang yang panas berkeringat di mana-mana. Pada saat ini, kereta Kaisar Langit tertinggi menabrak gerbang surga api, dan dampak mengerikan dari membalikkan laut dan memindahkan gunung tiba-tiba tersapu. Kereta Kaisar menghilang tiba-tiba, dan gerbang surga api juga penuh dengan retakan, yang meledak di saat berikutnya. Boom! Dampak destruktif membombardir banyak orang, dan seorang kultivator di alam perbaikan yang terkenal buru-buru mempertahankannya. Pada saat yang sama, ada beberapa kultivator alam perbaikan yang tiba-tiba muncul di belakang Melissa dan menembak dengan keras, mencoba melukai orang dari belakang, ini yang sangat berbahaya. Mencari kematian. Melissa bahkan tidak perlu melihat ke belakang, dia bisa merasakan niat membunuh di belakangnya, dan bahaya tertinggi menyelimutinya, menyebabkan mata halus Melissa meledak menjadi dingin yang tak berujung. Mencari kematian. Melissa tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Tebasan Kaisar Langit beku mutlak. Pedang ini, seolah-olah membelah matahari dan bulan, menghancurkan alam semesta, melanggar hukum, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kekuatan pedang membuat kulit para kultivator di alam perbaikan yang ingin menyelinap menyerang dari belakang, dan mereka dengan cepat terangkat, mencoba melawan. Boom! Cahaya pedang yang agung menelan gunung dan sungai dengan udara, dan suasananya begitu megah sehingga hampir dalam posisi tertinggi dan menghancurkan, dan langsung turun di depan beberapa pria kuat di langit. Orang-orang ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, mereka langsung terluka oleh pedang, dan langsung memuntahkan darah dan terbang keluar. Bang! Orang-orang ini menabrak gunung, langsung menjatuhkan mereka, dan napas mereka merosot dalam sekejap, dan kilatan ngeri melintas di mata mereka. Wanita yang diduga sebagai pewaris Kaisar Juehan benar-benar menakutkan. Kekuatan pedang mengguncang mereka semua, dan mereka semua memuntahkan darah. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kaisar Juehan layak menjadi eksistensi tertinggi. Dengan kekuatan seperti itu melalui langit dan garis lintang, rahasianya juga pasti menyembunyikan peluang besar. Wanita sialan, kamu kurang ajar. Pada saat ini, ketika kultivator berpola api melihat aura Melissa meledak, dia bahkan mengalahkan banyak kultivator yang mengisi langit sendirian. Melissa dikelilingi oleh sekelompok pria kuat, dan kekuatan yang Melissa tunjukkan barusan sudah cukup bagi mereka untuk memperhatikan. Meskipun alam Melissa tidak kuat, kekuatannya cukup luar biasa, yang juga menunjukkan betapa sulitnya warisan Kaisar Juehan. Untuk sementara waktu, mata para kultivator di alam perbaikan menjadi semakin berapi-api, terutama kultivator berpola api, yang menatap Melissa pada saat ini, tanpa menyembunyikan keserakahan yang kuat di mata mereka. Wanita jalang, bahkan jika kamu memiliki kekuatan, tetapi kamu hanya sendirian, kamu bukan lawan kami. Hahaha. Pada saat ini, kultivator alam perbaikan lainnya berkata, "Itu benar, aku tidak ingin kecantikan yang halus mati seperti ini. Mengapa kamu tidak menceritakan rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Juehan? Kami akan membiarkanmu pergi, semua orang di sini akan senang." Diam. Sebelum Melissa bisa berbicara, pria kuat berpola api itu berteriak dengan marah pada saat itu, dan memandang yang lain dengan mata yang buruk. Kalian bajingan juga ingin tahu rahasia Kaisar Juehan. Tidak peduli seberapa banyak kamu berani mengatakan lebih banyak, setelah aku mengambil wanita ini, aku akan mengirim kalian kembali ke neraka. Begitu kata-kata ini keluar, wajah-wajah kultivator alam perbaikan di lapisan pertama dan kedua menjadi suram, dan kultivator pola api terlalu mendominasi. Pak Dadang, memang benar bahwa kamu adalah yang terkuat di antara orang-orang yang hadir, tetapi bukan giliranmu untuk mengatakan ini, kan? Pada saat ini, kultivator di langit lapis ketiga dari alam perbaikan menatap dengan dingin ke arah Pak Dadang. Dewa kultivator pola api, kekuatan di belakangnya sangat kuat, jadi dia tidak takut pada api. "Iya, Pak Dadang, jika kamu ingin menelan rahasia tertinggi ini,
kita bisa setuju, tetapi kekuatan di belakang kita mungkin tidak setuju. Pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba berteriak, dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa di belakang mereka berdiri keluarga. Keluarga tidak perlu takut api sama sekali. Melihat pemandangan ini, Pak Dadang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat pucat, dan menatap kultivator dengan lapisan ketiga. Menyaksikan sekelompok orang bertengkar tanpa henti, ekspresi ironi muncul di wajah Melissa. Kultivator alam perbaikan ini percaya bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, dan pada saat ini, pertikaian telah terjadi. Masing-masing orang ini licik, tidak mungkin untuk benar-benar bersatu, dan ini adalah kesempatan bagi Melissa, dia masih memiliki kartu hall untuk digunakan. Wanita sialan, aku akan menangkapmu tanpa tangan. Pak Dadang menjadi kesal dengan keributan sekelompok kultivator alam perbaikan, tetapi dia tidak berani melawan mereka, karena itu akan menarik kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan dia tidak tahan hidup. Karena itu, Pak Dadang hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Melissa dan berteriak dengan marah. Tangkap tanpa tangan. Hanya mengandalkan kelompok rakyat jelata. Melissa mengangkat alisnya dengan dingin, tangan gioknya yang ramping sedikit terangkat, dan aura hukum besar beredar, dan aura dingin yang tak tertandingi muncul. Kamu masih belum menerima takdirmu. Melihat adegan ini, semua kultivator alam perbaikan tidak bisa menahan diri untuk berteriak marah, merasa tidak senang dengan ketidaktahuan Melissa. Ada lebih dari selusin dari mereka di alam perbaikan, dan Melissa sendirian, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi lawannya, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan saya karena menunggu tangan panas menghancurkan bunga. Ayo lakukan. Pak Dadang tiba-tiba berteriak dengan marah, dan api yang ganas tiba-tiba menyapu, mengubah langit menjadi merah menyala. Pada saat yang sama, semua orang kuat meledak dalam aura, semua jenis energi spiritual naik ke langit, aura kekerasan bahkan meledak di langit, kekosongan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan puing-puing ruang jatuh di mana-mana. Melihat adegan ini, wajah Melissa membeku, ada begitu banyak dari mereka, dan momentum yang pecah di bawah kolaborasi membuatnya harus berhati-hati. Boom! Api tak terbatas di atas langit tiba-tiba meletus pada saat ini, dan nyala api yang luar biasa menyapu, dan momentumnya mencapai ekstrim. Saat berikutnya, nyala api yang tak berujung mengembun bersama dan berubah menjadi bola api seperti bintang. Ini adalah api ilahi Pak Dadang. Orang ini ternyata menjadi kartu truf ketika dia bergerak. Sepertinya dia tidak sabar dengan rahasia ini.